Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Cici Anastasia Purba dengan NIM 123410103 dari Aktuaria Angkatan 2023. Jadi di sini aku mau ngebahas beberapa soal dari mata kuliah teori peluang aktuaria sebagai review materi kita untuk pertemuan satu dan juga pertemuan dua. Oke, mungkin langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama itu ada di suatu wilayah terdapat 120 anak balita. 50% diantaranya adalah laki-laki. Dari 50% anak laki-laki tersebut diambil sampel sebanyak 10%. Sedangkan dari anak perempuan diambil sampel sebanyak 15%. Dari sampel anak laki-laki tersebut, 50% menderita gizi kurang. Sedangkan dari sampel anak perempuan terdapat 11% gizi kurang. Bila dari semua sampel anak balita diambil seorang dengan acak sederhana dan diperoleh anak perempuan, maka berapa peluang anak tersebut menderita kurang gizi? Oke, jadi yang pertama kita lakukan itu mendefinisikan eh, mencari yang diketahuinya dulu. Gitu. Nah, jadi di soal itu ada beberapa yang diketahui. Yang pertama itu ada jumlah balita, kita definisikan sebagai N, itu sebesar 100, sebanyak 120 anak balita. Kemudian untuk laki-lakinya itu kita definisikan sebagai Y, di sini ada 50% di antaranya. Itu adalah anak laki-laki gitu. Jadi laki-lakinya itu Y sama dengan 50% dikali si N-nya, jumlah balitanya. Itu sama dengan 50% dikali 120 sama dengan 50 sama dengan 60 anak. Kemudian untuk si perempuannya itu atau si X itu berarti sisanya yaitu 120 dikurang 60 sebesar 60 anak, sebanyak 60 anak. Kemudian diketahui juga di sini dari 50% anak laki-laki tersebut diambil sampel sebanyak 10%, sedangkan dari anak perempuan diambil sampel sebanyak 15%. Jadi dari sampel untuk sampel laki-laki itu kita definisikan sebagai A, diambil dia 10% dari si Y-nya. Maka 10% dari 60 dikali 60 sama dengan 6 anak. Kemudian untuk sampel perempuan itu definisikan sebagai B, itu yang diambil sebesar 15%. 15% dari si X-nya, jumlah si perempuan. Berarti sama dengan 15% dikali 60 adalah sebanyak 9 anak. Kemudian diketahui juga dari sampel anak laki-laki tersebut, 50%-nya ini menderita gizi kurang. Sedangkan dari perempuan, sampel anak perempuan, terdapat 11% gizi kurang. Berarti untuk laki-laki gizi kurang itu kita definisikan sebagai AX itu sebesar 50%. 50% dari si A, dari si sampel laki-laki, itu 50% dikali 6 sama dengan 3 anak. Kemudian untuk yang perempuan gizi kurang itu kita definisikan sebagai BX, diambil itu sebanyak 11%. 11% dari si B-nya itu maka sama dengan 11% dari si 9 sama dengan 0,99 kita bulatin jadi satu anak. Oke, untuk ditanyanya ada peluang sampel yang diambil adalah sampel anak perempuan yang menderita gizi kurang. Oke, untuk penyelesaiannya eh, kita menggunakan peluang bersyarat di sini. Di mana peluang bersyarat ini tuh memiliki rumus peluang L dengan syarat M sama dengan peluang L di iris M dibagi peluang M. Nah, jadi kan tadi yang ditanya itu adalah peluang sampel yang diambil adalah sampel anak perempuan yang menderita gizi kurang ya. Nah, kemudian si sampel anak perempuan ini tadi kan kita definisikan sebagai B dan yang menderita gizi kurang ini yang perempuannya itu adalah si BX-nya. Maka ini tuh dapat kita sebut itu sebagai peluang dari BX dengan syarat B. Peluang BX dengan syarat B artinya peluang yang menderita gizi kurang itu dengan syarat dia adalah anak perempuan gitu. Maka rumusnya sama dengan peluang B iris BX dibagi peluang B. Ya, jadi kita cari satu-satu ya. Yang pertama itu kita cari si PB-nya. PB itu apa sih? Itu PB itu adalah peluang memilih anak perempuan. Nah, jadi rumusnya itu adalah sampel anak perempuan dibagi dengan total sampel. Sampel anak perempuan tadi itu kita udah cari jumlahnya itu adalah 9 anak dan total sampel itu adalah jumlah dari si sampel anak laki-laki ditambah dengan sampel anak perempuan. Jadi di sini laki-laki ada 6, di sini perempuan ada 9, maka total sampelnya adalah 15 gitu. Jadi berarti PB-nya itu sama dengan sampel anak perempuan dibagi total sampel sama dengan 9 per 15. Oke, kemudian kita cari peluang B iris BX.
B iris BX itu artinya peluang anak perempuan menderita gizi kurang. Di sini tuh rumusnya adalah total anak perempuan gizi kurang dibagi dengan total sampel. Kenapa dibagi total sampel? Karena peluang B iris BX ini itu kita mau mencari peluang dari kita memilih anak perempuan dan juga dia gizi kurang sekaligus gitu. Jadi bukan hanya dari anak perempuannya aja gitu. Dan tadi kita udah cari total anak perempuan gizi kurang itu adalah sebanyak satu dan total sampelnya ada 15. Jadi peluang B iris BX itu adalah 1/15. Maka peluang sampel yang diambil adalah sampel anak perempuan yang menderita gizi kurang adalah peluang BX dengan syarat D sama dengan peluang B iris BX dibagi peluang B, kita masukin. Nah, yang iris tadi itu 1/15 dan PB-nya itu adalah 9/15. Kemudian kita kali, hasilnya itu akan dapat hasil akhirnya 1/9. Kemudian, oke, untuk yang kedua ada contoh soal kedua, proporsi banyaknya orang di suatu komunitas yang mengidap suatu penyakit tertentu adalah 0,005. Suatu tes tersedia untuk mendiagnosis penyakit tersebut. Jika seseorang mengidap penyakit tersebut, peluang bahwa tes memberikan sinyal positif adalah 0,99. Jika seseorang tidak mengidap penyakit tersebut, peluang bahwa tes memberikan sinyal positif adalah 0,01. Jika tes memberikan sinyal positif, berapa peluang bahwa yang bersangkutan mengidap penyakit tersebut? Kita cari dulu diketahuinya. Nah, di sini peluang seseorang mengidap penyakit kita definisikan sebagai PP itu sama dengan 0,05. Sini. Kemudian peluang tes positif jika seseorang mengidap penyakit itu adalah peluang T dengan syarat P. T ini tuh positif, P ini tuh penyakit. Nah, jadi peluang seseorang itu peluang dia tesnya itu positif dengan syarat dia itu mengidap penyakit tersebut gitu. Itu cara ngebacanya sama dengan 0,99. Kemudian ada peluang tes positif jika seseorang tidak mengidap penyakit. Nah, di situ ada peluang T dengan syarat TP ini itu tidak mengidap penyakit, maka diketahui di soal itu sama dengan 0,01. Dan yang ditanyanya adalah peluang seseorang mengidap penyakit jika tes positif. Kan mengidap penyakit dulu, batu. Jika tesnya positif, maka P peluang dari P dengan syarat T. Peluang jika dia mengidap penyakit dengan syarat tesnya itu positif gitu. Untuk penyelesaian kita itu menggunakan yang namanya teorema Bayes dengan rumusnya yaitu peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B dengan syarat A dikali peluang A dibagi dengan peluang B. Oleh sebab itu, tadi kan yang ditanyakan P, peluang P dengan syarat T. Itu berarti rumusnya sama dengan peluang T dengan syarat P dikali peluang P dibagi dengan peluang T. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini tuh kan yang tidak diketahui adalah si peluang T. Karena kan peluang T dengan syarat P dan peluang P itu tadi udah diketahui ya di soal. Peluang TP dan juga peluang P-nya. Tuh. Jadi kita harus cari dulu peluang T-nya nih. Apa sih peluang T itu? Nah, peluang T itu adalah peluang tes positif. Nah, jadi untuk tes yang positif ini tuh kan bukan hanya didapat dari si orang yang mengidap penyakit tersebut, tetapi orang yang tidak mengidap penyakit tersebut pun bisa hasil tesnya positif gitu. Nih, tadi kan di sini memberikan sinyal positif gitu kan jika seseorang mengidap penyakit, jika tidak mengidap penyakit tapi tesnya juga positif gitu kan. Jadi bukan hanya si mengidap penyakitnya doang yang bisa tesnya positif, tapi si yang tidak mengidap penyakit juga bisa gitu. Makanya kita peroleh rumus si PT ini sama dengan peluang T dengan syarat P dikali peluang P ini kita dari ngambil si yang positif dulu, peluang tesnya positif dari si pengidap penyakitnya ya. Yang mengidap penyakitnya ditambah peluang T dengan syarat TP dikali peluang TP itu ini tes yang positif dari si tidak mengidap penyakit gitu. Nah, kemudian di sini ada PTP nih. Nah, PTP itu tidak diketahui di soal, tapi kita bisa cari. Nih, PTP itu peluang seseorang tidak mengidap penyakit. Didapatkan rumusnya itu PTP sama dengan 1 dikurang PP, peluang P-nya. Artinya itu peluang si seseorang tidak mengidap penyakit itu tuh tinggal dikurangin 1 dikurang dari peluang yang punya penyakit itu. Gitu. Sama dengan 1 dikurang 0,005, ini udah diketahui di soal tadi, sama dengan 0,995. Kayak jadi udah dapat semua ya, udah diketahui untuk
peluang T dengan syarat T itu 0,99, peluang P-nya itu 0,005, peluang T dengan syarat TP-nya itu juga tadi diketahui di soal itu 0,01, peluang TP-nya barusan kita cari itu 0,995. Oke, tinggal dikali dan dijumlahkan hasilnya itu 0,0149. Maka kita bisa cari nih sekarang si P, peluang si P dengan syarat T-nya itu. Oke, tinggal masukin peluang T dengan syarat P-nya itu 0,99, peluang P-nya 0,005, dan peluang T-nya itu 0,0149. Jadi dikali dibagi hasilnya akan mendapat nilai akhir 0,3322. Tuh. Oke, mungkin kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kita punya tabel nih di sini. Nah, dari tabel ini tuh disuruhnya tentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Ya, fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah F besar X. Nah, jadi tuh F besar X ini tuh punya definisi. F besar X itu sama dengan peluang X besar lebih kecil sama dengan X kecil, sama dengan sigma T lebih kecil sama dengan X dari si F kecil T. Itu kan sigma, berarti udah tahu lah kita menambahkan gitu, menjumlahkan gitu. Kayak jadi pertama, ketika X sama dengan 0, tinggal kita ganti aja si fx ini tuh x-nya itu jadi sama dengan 0. Berarti f0 sama dengan peluang probability p x besar lebih kecil daripada 0 itu sama dengan p0 sama dengan f0. Nah, f0-nya itu p0-nya itu kita dapat dari si ini. Kan kita kan px sama dengan x besar sama dengan x kecil. Nah, x kecilnya itu kan kita bikin 0, berarti px sama dengan 0 gitu. Atau p0 itu sama dengan 0,1 gitu. Makanya kita buat di sini 0,1 gitu. Kemudian ketika x sama dengan 1, itu ada F1. Lagi-lagi X itu kita ganti jadi 1. Sama dengan PX besar lebih kecil daripada 1. Sama dengan P0 ditambah P1. Sama dengan F0 ditambah F1. Kenapa? Karena nih kalau kita lihat nih. X lebih kecil sama dengan 1. Artinya itu apa sih? Artinya itu X-nya itu kan sama dengan 1 dan juga sama dengan 0 gitu. Kenapa? Kenapa cuma 0 dan juga 1? Karena ini tuh merupakan fungsi perubahan cas itu yang diskrit gitu. Jadi kalau misalnya diskrit itu kan S-nya dia kayak pasti gitu, 0, 1, 2 gitu. Nggak ada 0,1, 0,2 gitu. Jadi yang lebih kecil dari satu kan cuma 0 ya di sini gitu. Dan kemudian satunya juga ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Makanya sama dengan itu P0 ditambah P1 ketika X sama dengan 0, ketika X sama dengan 1 gitu. Jadi si P0-nya ini dapat di sini 0,1 kayak yang tadi juga. Dan P1-nya itu 0,3. Yaudah tinggal dijumlahin hasilnya 0,4 gitu. Kemudian X sama dengan 2. Sama juga X-nya kita ganti jadi 2. Kemudian ini sama dengan PX besar sama lebih kecil sama dengan 2. Kemudian P0 ditambah P1 ditambah P2 sama lebih kecil daripada 2 kan. Lebih kecil sama dengan 2 berarti X-nya ada 2 ikut. Kemudian 1, kemudian 0 gitu. Makanya P0 ditambah P1 tambah P2. Hasilnya itu 0,8. Ini 0, ini yang X-nya sama dengan 2 ya. Peluangnya itu P2-nya itu adalah 0,4 gitu. Kemudian eh, untuk yang X sama dengan 3 juga sama, tinggal dimasukin aja. Berarti F3-nya itu kan P0 tambah P1, P2, P3 gitu. Hasilnya itu 0,95. Kemudian ketika X sama dengan 4 juga, F4-nya itu X besar lebih kecil sama dengan 4 itu P0 ditambah P1 ditambah P2 tambah P3 tambah P4. Itu hasilnya adalah 1. Maka si fungsi distribusi kumulatifnya itu kita bisa buat menjadi bentuk seperti ini. Dan untuk awalnya itu ketika F-nya itu bernilai 0 untuk X lebih kecil daripada 0. Gitu. Kemudian untuk Fx-nya bernilai 0,1 nih. Fx-nya bernilai 0,1 ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1. Kemudian yang 0,4 itu ketika X-nya lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 2. Kemudian fx-nya bernilai 0,8 ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil daripada 3. 0,95 ketika X itu lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil dari 4. Dan 1 ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 4. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 4.
Oke, jadi di sini ada soalnya, misalkan X memiliki fungsi densitas Fx sama dengan 3x kuadrat dibagi dengan theta pangkat 3 untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil daripada theta, dan Fx-nya sama dengan 0 untuk yang lainnya. Jika X besar lebih X lebih besar daripada 1 sama dengan 7/8, carilah nilai dari si tetanya. Tuh, diketahui nih, berarti diketahui di soal itu ada Fx, berarti si Fx-nya itu sama dengan 3x kuadrat dibagi dengan theta pangkat 3 ketika X-nya itu lebih besar dari 0 dan tapi lebih kecil daripada tetanya. Dan kemudian Fx sama dengan 0 ketika itu X lainnya, untuk X lainnya. Oke, dan diketahui juga tadi Px lebih besar dari 1 itu tuh 7/8 gitu, ditanya tetanya. Oke, untuk penyelesaiannya sendiri, di sini ada P, X lebih besar daripada 1 itu sama dengan 1 dikurang P, X lebih kecil daripada 1. Tuh. Dan untuk PX lebih kecil sama dengan 1 ini, itu kan sama dengan si F1. Itu tadi kita lihat dari sini. Nih, kalau bisa kita lihat definisinya itu. Nih. Kan kalau misalnya dia PX lebih kecil sama dengan 4, itu kan berarti dia F4. Berarti kalau seandainya di sini 1, berarti di sini F1. Itu bisa kita lihat juga untuk pastinya di sini. PX lebih kecil sama dengan 1 itu sama dengan F1 gitu. Dari definisi si distribusi kumulatifnya tadi. Oke, lanjut. Berarti 1 dikurang F1. Nah, untuk mencari si F1-nya ini, berarti kita perlu si Fx dulu gitu kan. Karena kan yang diketahui di sini kan F kecil, sedangkan yang di sini tuh F besar gitu. Maka kita cari dulu si F besar X-nya ini apa gitu. Nah, jadi untuk mencari fungsi distribusinya ini tuh, atau F besar X itu dapat kita cari dari rumus integral 0 sampai X dari si Ft dt. Nah, untuk Ft-nya ini tuh kita pakai rumusnya ini. Tinggal diganti aja X-nya jadi T gitu. Nah, berarti sama dengan integral dari 0 sampai X dari si 3T kuadrat dibagi dengan theta pangkat 3 dt. Kemudian 3/θ⁻3 itu kita keluarin karena dia tidak mengandung T gitu. Jadi nggak usah kita integralin terhadap si T-nya gitu. Oke, berarti Fx-nya itu sama dengan 3/θ⁻3 dikali integral dari 0 sampai X itu dari T kuadrat dt. T kuadrat ini integralnya itu hasilnya T pangkat 3 per 3. Dan kita kalikan nih, kita sederhanakan, maka dapat si T pangkat 3 dibagi Theta pangkat 3. Terus kita masukin batasnya, yaitu batasnya dari 0 sampai X. Maka Fx-nya itu diperoleh X pangkat 3 dibagi Theta pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 dibagi Theta pangkat 3. Sama dengan X pangkat 3 dibagi theta pangkat 3. Maka kita udah dapat si fx-nya ya, fungsi fx-nya ini. Terus kita masukin aja. Ini kan F1. Berarti kita masukin x-nya sama dengan 1. Ya udah, berarti F1 sama dengan 1/3 dibagi theta pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1/θ⁻3. Oke, makanya baru kita dapat ke sini. Baru bisa kita masukin, maka tadi kan diketahui si PX lebih besar sama dengan satunya tuh 7/8 ya. Maka tinggal dimasukin aja 7/8 sama dengan 1 dikurang F1-nya ini 1/θ⁻3. Terus yaudah tinggal dikerjakan, disederhanakan, maka hasil akhirnya itu kita dapat theta sama dengan 2. Gitu. Oke, untuk soal selanjutnya ada misalkan X merupakan variabel acak kontinu dengan fungsi densitas Fx itu 6x, Fx itu sama dengan 6x dikali 1 dikurang x untuk 0, lebih kecil daripada x dan lebih kecil daripada 1, dan Fx itu sama dengan 0 untuk x lainnya. Kemudian kita disuruh hitunglah P harga mutlak X dikurang 1/2 lebih besar daripada 1/4. Oke, jadi untuk penyelesaiannya tuh ini rumusnya P harga mutlak X dikurang setengah lebih besar daripada 1/4 sama dengan P X lebih kecil dari 1/4 ditambah P X lebih besar daripada 3/4. Nah, ini didapat dari nih konsep nilai mutlak di mana harga mutlak dari si Y-nya itu lebih besar ketika harga mutlaknya itu lebih besar daripada A, dia itu sama dengan Y lebih kecil dari minus A atau Y lebih besar daripada A. Maka beranjak dari sini tuh, beranjak dari konsep ini tuh
Kita lihat, tadi kan kita punya P, harga mutlak X dikurang setengah lebih besar daripada seperempat. Nah, ini tuh Y-nya. Yang X dikurang setengahnya itu Y, dan A-nya itu adalah seperempat. Maka sama dengan P, X dikurang setengah, si ini kan dia kan Y ya, Y lebih kecil daripada minus A. Tapi Y-nya itu kan di sini X dikurang setengah lebih kecil daripada min 1/4. Atau P, X dikurang setengah lebih besar daripada seperempat. Y, kan. Y lebih besar daripada A ini. Berarti di sini X dikurang setengah lebih besar daripada seperempat. Baru kita sederhanakan. Nah ini tuh disederhanakan bisa jadi X lebih kecil dari seperempat. Sedangkan yang ini disederhanakan jadi X lebih besar daripada 34. Setelah makanya kita dapat rumusnya yaitu P harga mutlak X dikurang setengah lebih besar daripada seperempat sama dengan P X lebih kecil daripada seperempat ditambah P X lebih besar daripada 3/4. Itulah kenapa bisa dapat ini gitu. Kemudian kita cari satu-satu. Untuk P lebih kecil daripada seperempat, kita punya rumus integral dari 0 sampai seperempat. Karena kan ini X lebih kecil daripada seperempat ya. Lebih kecil daripada seperempat, berarti batas atasnya itu seperempat. Sedangkan kenapa batas bawahnya itu 0 dari sini? Definisi dari sininya. Batas bawahnya kan ada 0 gitu. Terus untuk fx-nya ini tuh kita ambil yang 6x dikali 1 dikurang x karena apa? Untuk x lebih kecil dari seperempat itu kan masih ada di interval ini ya gitu. Jadi maka kita gunakan rumus yang 6x dikali 1 dikurang x. Udah kita kerjakan. Dikali dulu jadi 6x dikurang 6x kuadrat. Kemudian diintegralin dapatnya 6x kuadrat per 2 dikurang 6x pangkat 3 dibagi 3. Kemudian untuk intervalnya 0 sampai seperempat dimasukin, dapatnya nilai akhirnya tuh 5/32. Sama juga dengan PX lebih besar sama dengan lebih besar dari 34. Dan dia itu untuk batas bawahnya 3/4 ini. Karena kan X lebih besar daripada 3/4. Berarti kan setidaknya 3/4 ya gitu. 3/4 itu untuk batas bawahnya. Dan satu itu untuk batas atasnya kan. Sama juga efeknya dipakai yang 6x ini karena x lebih besar dari 3/4 itu masih ada di interval yang ininya. Gitu. Udah dikerjakan, dapatlah dia sama 6x diintegralinnya itu 6x kuadrat per 2 dikurang 6x pangkat 3 per 3 itu dapat dengan intervalnya dengan batasnya itu batas bawah 3/4 dan satu batas atasnya terus dimasukin hasilnya itu ada 5/32 maka nilai dari si P harga mutlak X dikurang setengah lebih besar daripada seperempat itu tinggal dijumlahkan 5/32 ditambah 5/32 hasilnya 10/32 atau kita sederhanakan menjadi 0,3125 gitu. Oke. Mungkin sekian dari aku untuk pembahasan soal TPA kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Semangat!